Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membuat video materi tentang perumusan kebijakan pembangunan serta peranan pasar, negara, dan masyarakat pada mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SEME. Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku terlebih dahulu lagi. Perkenalkan, namaku Ilmi Marina. Saat ini aku menempuh pendidikan di Universitas Negeri Padang pada Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, NIM 18060105. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasannya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama, yaitu persoalan keseimbangan. Pemerintah telah memainkan peranan penting dalam keberhasilan pembangunan di negara-negara Asia Timur. Di bagian lain dunia, termasuk sejumlah negara di Afrika, Amerika Latin, dan Karibia, serta di beberapa negara transisi, pemerintah seringkali tampak menghambat serta membatasi pasar alih-alih memfasilitasi peran pasar dalam pertumbuhan dan pembangunan. Nah, pada materi kedua yaitu perencanaan pembangunan. Ini termasuk konsep dan logika. Nah, di materi kedua ini ada 3 subbab. Yang pertama yaitu mistik perencanaan. Perencanaan telah menjadi gaya hidup dalam kementerian pemerintah. Dan setiap 5 tahun atau lebih, perencanaan pembangunan terbaru disambut dengan begitu meriah. Perencanaan nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasional yang penting dan mungkin bisa disebut satu-satunya untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajah, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan perencanaan nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah dijanjikan sebelumnya. Tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam mempercepat pertumbuhan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan. Nah, pada submateri yang kedua yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Perencanaan ekonomi atau economic planning bisa kita artikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengkoordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi. Pokok dari suatu negara seperti pendapatan, konsumsi, dan penyerapan tenaga kerja, investasi, dan lain-lain demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana ekonomi pada dasarnya adalah serangkaian target ekonomi kuantitatif tertentu yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu dengan menerapkan strategi yang tepat untuk mencapai target tersebut. Nah, rencana ekonomi dapat bersifat komprehensif atau parsial. Rencana komprehensif ini merupakan rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Sedangkan rencana parsial merupakan rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalnya seperti pertanian, industri, dan pariwisata. Yang terakhir yaitu proses perencanaan dapat digambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan berbagai target dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk diimplementasikan, koordinasikan, dan pemantauan rencana pembangunan. Nah, submateri yang ketiga yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Perekonomian campuran seringkali ditandai dengan adanya kepemilikan dan kendali pemerintah dalam jumlah yang substansial. Sektor swasta di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan 1 bentuk lagi yang mulai mengemukakan, yaitu yang pertama sektor subsisten tradisional, yang kedua yaitu usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu ataupun keluarga, yang ketiga yaitu perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu perusahaan manufaktur besar, tambang, dan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh atau sebagian mengutamakan pasar.
luar negeri, namun terkadang dengan penjualan pasar yang substansial. Yang kelima yaitu perusahaan relatif besar dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal dan seringkali terdaftar di bursa efek. Dalam konteks situasi kelembagaan seperti itu, kita dapat mengidentifikasikan dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan memobilisasi menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi jangka panjang. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi pemerintah seperti perpajakan, lisensi, industri, dan lain-lain untuk merangsang, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan ekonomi sektor swasta guna memastikan terciptanya hubungan yang harmonis antara keinginan operator bisnis swasta maupun tujuan sosial dari pemerintah. Selanjutnya yaitu logika perencanaan pembangunan. Di sini ada 4, yaitu yang pertama kegagalan pasar. Ada 3 bentuk umum kegagalan pasar yang dapat kita amati. Yang pertama yaitu pasar tidak bisa berfungsi dengan baik atau tidak ada pasar sama sekali. Yang kedua yaitu terdapat pasar tetapi tidak dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien. Yang ketiga yaitu pasar memberikan hasil yang kurang layak ketika diukur berdasarkan tujuan sosial ketimbang alokasi sumber daya. Pasar mungkin efisien dalam mengalokasikan sumber daya pada margin, yang memungkinkan beberapa industri lain menurun, tapi mungkin tidak efektif dalam memproduksi perubahan besar yang bersifat discontinue dalam struktur ekonomi yang mungkin krusial dalam pembangunan jangka panjang suatu negara. Kekuatan pasar mungkin muncul ketika perusahaan dapat mempengaruhi harga dengan membatasi kuantitas, kekuatan yang kerap terjadi dalam skala hasil yang semakin meningkat. Kegagalan pemerintah juga dapat muncul dalam banyak kasus di mana para politis, birokrat, dan individu atau kelompok yang mempengaruhi mereka mengedepankan kepentingan pribadi mereka ketimbang kepentingan publik. Dan yang kedua yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang harusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia yang terampil yang terbatas dalam usaha yang produktif. Sebaliknya, pasar yang tidak kompetitif cenderung menghasilkan investasi yang lebih sedikit dan mengarahkan investasi ke bidang-bidang dengan prioritas sosial rendah, contohnya seperti barang konsumsi bagi kalangan kaya. Yang ketiga yaitu dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna mengentaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Yang keempat yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan rinci seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, baik bersifat bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana yang mereka akan gunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ketiga yaitu proses perencanaan. Ini ada beberapa mode pasar. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat. Sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel yang terbatas. Yang kedua yaitu model input-output. Model ini yaitu model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian yaitu input dan penjualan yaitu output antar industri. Model antar industri dapat digunakan untuk menetapkan kebutuhan bahan, impor, tenaga kerja, dan modal tingkat menengah dengan hasil sebuah rencana ekonomi yang komprehensif dengan tingkat produksi dan kebutuhan sumber daya yang sama-sama konsisten.
Namun karakteristik pembeda dari pendekatan antar industri atau input-output ini adalah upaya untuk merumuskan rencana pembangunan komprehensif yang konsisten bagi keseluruhan ekonomi. Materi selanjutnya yaitu materi keempat adalah kegagalan pemerintah dan preferensi atas pasar alih-alih perencanaan. Nah, di sini persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana ada 5 poin. Yang pertama yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Yang kedua yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Yang ketiga yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak dapat diantisipasi. Yang keempat yaitu kelemahan kelembagaan, dan yang kelima yaitu kurangnya itikat politik. Materi kelima yaitu perekonomian pasar, prasyarat sosiokultural dan prasyarat ekonomi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu kepercayaan, yang kedua yaitu hukum dan ketertiban, yang ketiga yaitu keamanan individu dan properti, yang keempat yaitu menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama, yang kelima yaitu pembagian tanggung jawab dan kekuasaan, yang keenam yaitu altruisme masyarakat, dan yang ketujuh yaitu mobilitas masyarakat. Lanjut ke materi keenam yaitu konsensus Washington mengenai peran negara dalam pembangunan dan perkembangan lanjutan. Istilah konsensus Washington ini diperkenalkan oleh John Williamson pada tahun 1989 untuk mendeskripsikan 10 kebijakan ekonomi yang menurutnya perlu menjadi standar reformasi bagi negara berkembang yang baru saja didera oleh krisis. Adapun elemen-elemen konsensus baru, yang pertama yaitu pembangunan harus berbasis pasar. Terdapat kegagalan pasar yang besar yang tidak dapat diabaikan. Yang kedua yaitu sebagai aturan umum, pemerintah seharusnya tidak berkecimpung dalam usaha produksi langsung. Yang ketiga yaitu namun terdapat peran pemerintah yang luas dan penting dalam bidang-bidang berikut seperti yang pertama menjamin lingkungan mikro yang stabil, yang kedua infrastruktur, yang ketiga kesehatan masyarakat, yang keempat yaitu pendidikan dan pelatihan, yang kelima transfer teknologi, yang keenam menjamin pembangunan yang ramah lingkungan, perlindungan ekologi, yang ketujuh yaitu memberikan insentif ekspor, yang kedelapan menjamin pertumbuhan bersama, yang kesembilan pengawasan dan pengaturan yang cermat pada sektor keuangan, yang kesepuluh yaitu penyediaan barang publik mendasar, meliputi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan, hak milik, dan akses peluang yang luas. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada materi ketujuh yaitu ekonomi politik pembangunan. Di sini ada teori perumusan dan reformasi kebijakan. Pandangan pertama adalah bahwa pemerintah yang efektif tidak hanya diperlukan karena adanya kegagalan pasar, tetapi juga menjadi syarat untuk meraih pembangunan ekonomi. Pandangan kedua yaitu dikaitkan dengan kontrol revolusi neoklasik atau aliran ortodoks baru dan berakar dari pemenang Nobel Friedrich von Hayek. Dikembangkan menurut gagasan pemegang Nobel James Buchanan dan Lal dan yang lainnya. Dalam pandangan ini, partisipan pemerintah seperti politis dan birokrat sama egoisnya dan memiliki kepentingan pribadi seperti halnya pemilik perusahaan, tetapi tidak memiliki mekanisme untuk membatasi mereka. Jika suatu rezim tertentu tidak dapat diandalkan untuk melaksanakan proses pembangunan secara kompeten dan jujur, rezim tersebut akhirnya akan dipaksa untuk melakukannya karena tekanan politis yang semakin besar, atau rezim tersebut kehilangan kekuasaannya, mungkin melalui pemilihan umum atau dengan cara yang lain. Nah, selanjutnya yaitu memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Raquel Fernandez dan Dani Rodrik menawarkan contoh terkenal mengenai suatu situasi di mana para pemilih yang netral resiko pun mungkin akan menentang suatu kebijakan yang akan menguntungkan masyarakat. Ide dasarnya adalah jika ada sebagian pemilih yang jumlahnya signifikan walaupun masih minoritas, mengenai dengan pasti bahwa mereka akan mendapatkan keuntungan dari suatu kebijakan, mereka akan mendukung kebijakan tersebut. Berikutnya yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Ketergantungan alur ini yaitu kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel yang mempengaruhi kondisi di masa depan. Selanjutnya kita akan masuk kepada demokrasi versus autokrasi. Manakah yang mempercepat pertumbuhan?
Nah, dalam demokrasi, para politis yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Namun di sisi lain, pemilihan yang akan berlangsung tidak lama lagi akan memberikan insentif untuk mengejar pencapaian jangka pendek yang dapat digembor-gemborkan pada saat kampanye. Politisi yang korup tahu bahwa ia akan segera terdepak dari jabatannya, akan berupaya mencuri sebanyak mungkin selagi ia masih menjabat. Namun dalam autokrasi terdapat hambatan yang lebih sedikit mengenai apa saja yang dapat dicuri dan selama beberapa lama. Namun politisi yang cukup yakin akan berkuasa lama dapat mengejar strategi pembangunan jangka panjang. Di materi ke-8 yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi nirabala yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Ada 7 keunggulan komparatif LSM ini. Yang pertama yaitu inovasi. LSM dapat memainkan peranan penting dalam perencanaan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan dan tujuan pembangunan lainnya. Yang kedua yaitu fleksibilitas program. LSM juga dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempatnya bekerja. Sedangkan yang ketiga yaitu pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar dari pemerintah. Dan yang keempat yaitu barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa yang bersaing tetapi dapat dikecualikan, termasuk yang ditargetkan penduduk yang dikucilkan secara sosial. Mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM yang mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini. Yang kelima yaitu perencanaan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federasi OBK lokal. Dapat memainkan peranan penting dalam manajemen barang milik bersama dan penyediaan barang pabrik lokal yang ditargetkan. Yang keenam yaitu kepercayaan dan kredibilitas. LSM mempunyai keunggulan lain dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama bagi mereka yang berada dalam kemiskinan yang ekstrim. Yang ketujuh yaitu representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memenuhi kebutuhan kaum miskin, yang seringkali dikucilkan dan proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal. Materi ke-9 yaitu tren tata kelola dan reformasi. Yang pertama yaitu menangani masalah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan tinggi yang berkelanjutan. Dampak korupsi lebih dirasakan oleh kaum miskin dan merupakan hambatan besar bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan atau lingkaran kemiskinan. Pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola secara umum dengan demikian dapat dipandang sebagai bagian dari strategi anti kemiskinan. Yang kedua yaitu desentralisasi. Desentralisasi ini sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undangnya. Di Asia, desentralisasi berjalan seiring dengan demokratisasi. Sementara negara yang sudah lama mempraktikkan demokrasi seperti India juga telah menyerahkan kendali yang lebih besar kepada pemerintah daerah, terutama di bawah amandemen konstitusional India yang ke-74. Yang ketiga yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan manusia, maka tanpa partisipasi kita mungkin akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Kita dapat menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara.
Masing-masing juga memainkan peranan penting yang saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Oke, baiklah, sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang lainnya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.